Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kewirausahaan akan mempresentasikan proposal bisnis kami yang berjudul Stock-Lot. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu eksekutif sumari atau peluang. Yang pertama, peluang. Kebutuhan kaum milenial akan barang trendy dan keterbatasan gerak akibat pandemi serta fashion item yang cenderung pricey menjadi masalah bagi para generasi milenial. Maka dari itu, kami merancang sebuah ide yaitu Stock-Lot sebagai solusi terbaik kami. Stock-Lot ide bisnis yang memenuhi kebutuhan akan barang branded yang low price sehingga ramah di kantong generasi milenial. Adapun target pasar kami yaitu para generasi milenial. Perusahaan fashion, terutama brand fashion besar dan terkenal, serta pengusaha pakaian lokal dan thrift merupakan kompetitor kami. Mengapa harus kami? Karena produk yang kami atau Stock-Lot diperuntukkan untuk generasi milenial dengan harganya yang sesuai dengan target preferensi pasar. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri kedua, yaitu Halisa Nurmila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, opportunity, permasalahan dan solusi. Masalah yang layak dipecahkan. Pakaian branded sangat disukai diantaranya para remaja karena dapat menunjang penampilan mereka sehingga tampak stylish di tengah pembatasan sosial berskala besar yang menutup akses generasi milenial sehingga kesulitan untuk sekadar melihat fashion item yang dipajang pada outlet yang tersebar di mall yang cenderung pricey dan untuk generasi milenial. Solusi dari kami, Stock-Lot merupakan usaha potensial yang mengedepankan produksi dan layanan kualitas premium dengan berbagai macam fashion item yang trendy. Bertujuan memenuhi kebutuhan akan barang branded yang low price sehingga ramah di kantong kaum milenial. Selain melakukan transaksi pembayaran secara online, kami melayani cash on delivery. Usaha yang berpusat di Makassar ini juga hanya menjual produk 100% original yang diperoleh dari supplier yang terpercaya. Target market, pangsa dan segmentasi pasar. Target pasar utama dari Stock-Lot adalah mahasiswa atau pelajar atau generasi milenial yang berada di sekitar lokasi usaha Stock-Lot di Makassar dengan rentang umur 12 sampai 23 tahun. Di samping itu, Stock-Lot juga mempunyai target pasar sekunder yaitu karyawan kantoran dan komuter yang berada di Makassar. Next. Kompetisi alternatif saat ini. Kompetisi dalam pasar tidak hanya sebatas perusahaan fashion, tetapi juga para pemasok atau supplier akan barang yang kami jual. Kompetitor utama Stock-Lot adalah perusahaan fashion, utamanya brand-brand fashion besar seperti H&M, Zara, Pull & Bear, dan lainnya. Brand lokal dan butik, baik itu online maupun offline, yang sudah memasyarakat. Selain produk fashion item, mereka juga menjual merek yang menjadi layanan bagi para customer. Keunggulan kami, Stock-Lot berfokus kepada pasar mahasiswa dengan konsep dan harga yang secara khusus disesuaikan dengan preferensi target pasar. Dalam hal ini, brand terkenal mempunyai kelemahan dalam masalah harga, jarak, dan konsep. Stock-Lot menerapkan strategi pemasaran yang unik dibandingkan dengan butik lokal independen lainnya. Itu pemasaran sosial media yang memberikan insentif kuat kepada pelanggan, merangkul dan membangun komunitas, serta mengembangkan layanan COD yang kuat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke pemateri ketiga, yaitu Putri Nur Syariah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan yang ketiga, yaitu eksekusi. Yang pertama, marketing dan penjualan. Rencana marketing. Agar Stock-Lot menjadi lebih dikenal, strategi marketing yang akan digunakan yaitu media sosial dan beberapa e-commerce. Dengan pembelian 3 produk untuk
dapat menjalin hubungan baik dengan para konsumen, kami menggunakan strategi berupa garansi uang kembali. Jika produk tidak original, dapat menukar barang jika ukuran tidak sesuai. Dan juga kami menerima return barang jika barang tersebut memiliki cacat. Yang kedua, operasional, lokasi dan fasilitas. Rencana lokasi penyimpanan barang atau gudang di salah satu rumah yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan lokasi strategis sehingga memudahkan kami dalam memasarkan produk. Yang kedua, teknologi. Teknologi yang kami gunakan untuk menjalankan usaha ini dengan menggunakan smartphone dan memanfaatkan media sosial sebagai Instagram, Facebook, dan sebagainya. Peralatan dan perlengkapan. Ada beberapa perlengkapan yang digunakan seperti komputer atau laptop dan packaging. Selanjutnya saya akan membacakan bagian 4 yaitu milestone dan metrik. Yang pertama, milestones. 10 hari pertama kami akan melakukan promosi penjualan melalui media sosial, jasa kurir lokal, dan melalui mulut ke mulut, mencapai profit sehingga dapat mengembalikan modal terhitung 3-4 bulan setelah bisnis dijalankan. Yang kedua, metrik utama. Kesuksesan menurut kami itu ketika bermanfaat bagi orang lain atau dijalankan dan bekerja sendiri tanpa ada gabungan kemitraan. Mentor kami ada Kak Arianda Ridho Toha, owner kami ada Muhammad Rafli Raihan, divisi marketing kami ada Halisa Nurmila, divisi keuangan ada Siti Aurelia Zabina, divisi administrasi dan gudang ada Putri Nur Syahria, divisi quality control saya sendiri Fatimah Nisrina. Manajemen tim, owner. Owner merupakan pimpinan dari sebuah usaha yang bertugas dalam menyediakan dan mencarikan dana untuk anggaran perusahaan serta mengawasi jalannya perusahaan. Divisi marketing bertugas untuk mencari informasi dari sebuah produk yang dibutuhkan oleh konsumen atau melakukan pengembangan produk yang sudah ada mengenai kelebihan dan kekurangannya dan melaporkan ke perusahaan. Divisi keuangan. Divisi keuangan memiliki tanggung jawab untuk memantau arus kas masuk dan keluar dari perusahaan, menyimpan dan menganalisis transaksi keuangan dan memberi informasi keuangan kepada manajemen atau divisi lain. Divisi administrasi dan gudang. Divisi administrasi dan gudang bertugas untuk melakukan penerimaan akan permintaan dan pesanan dari bagian gudang, mengurus data-data pengiriman, lalu menjaga kualitas layanan pengiriman barang pada konsumen. Yang terakhir, divisi quality control. Divisi quality control bertugas untuk mengecek kembali pada barang dari supplier dan pada saat pengiriman barang pada konsumen. Advisors. Dalam perencanaan bisnis ini, terdapat salah satu mentor yaitu Kak Arianda Ridho Toha yang merupakan dosen dari mata kuliah kewirausahaan kami yang membimbing dalam perencanaan dan menjalankan usaha kami. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Fatimah Nisrina, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas materinya. Selanjutnya, materi terakhir akan dibacakan oleh Muhammad. Di materi selanjutnya itu ada aspek keuangan, yaitu yang pertama ada payback period. Adapun rumus perhitungannya yaitu besaran total investasi awal dibagi besaran kas per tahun dikali 1 tahun. Dan hasil dari payback periodnya yaitu 2 tahun 1 bulan. Selanjutnya ada break-even point yang terbagi atas 2, yaitu break-even point rupiah dan break-even point unit. Adapun hasil dari break-even point rupiah yaitu Rp14.166. Dan di break-even point unit sebanyak 95 unit. Selanjutnya ada proyeksi keuangan. Yang pertama ada sumber pendanaan karena kami memiliki 5 pemilik atau 5 investor, jadi masing-masing investor memberikan modal sebanyak 15% dengan total modal sebesar 75%. Adapun modal pinjaman sebesar 25%. Selanjutnya ada kebutuhan pembiayaan atau modal kerja. Yang pertama ada pakaian stock lot sebanyak 70 pieces dengan masing-masing harga per pieces yaitu Rp90.000 dan total harga Rp6.300.000. Selanjutnya ada polymailer dengan ukuran 28 x 42 cm dengan jumlah 75 pieces dengan masing-masing harga sekitar Rp550 dan total harganya Rp41.250. Selanjutnya ada plastik OPP dengan ukuran 28 x 35 cm sebanyak 100 dengan masing-masing harganya Rp195 dengan total harga Rp19.500. Selanjutnya ada plaster bening sebanyak 2 buah dan masing-masing harganya Rp10.000 dengan total harga Rp20.000. Selanjutnya ada hanger sebanyak 12 buah dengan masing-masing harganya Rp4.166 dengan total harga Rp50.000.
Selanjutnya yaitu ada gunting sebanyak 2 buah dengan masing-masing harganya 7.000 dengan total harganya 14.000. Adapun total kebutuhan pembiayaan atau modal kerja sebesar Rp6.444.750. Selanjutnya ada analisis biaya tetap. Yang pertama ada bunga pinjaman sebesar 2.500.000 dengan bunga 5% per tahun dan jumlahnya yaitu Rp2.625.000. Selanjutnya ada biaya marketing sebesar 80.000 per bulan selama 1 tahun dengan totalnya Rp960.000. Selanjutnya ada biaya lain-lainnya sebesar 20.000 per bulan selama 12 bulan atau 1 tahun dengan totalnya Rp240.000 dengan total keseluruhan Rp3.825.000. Selanjutnya ada analisis biaya tidak tetap, yaitu biaya pengiriman sekitar Rp350.000. Dan yang terakhir ada proyeksi aliran kas usaha, yaitu pada tahun pertama sebesar Rp5.825.000, di tahun kedua Rp16.125.000, yang di tahun ketiga Rp26.625.000, di tahun keempat sebesar Rp37.625.000, dan di tahun kelima yaitu Rp49.125.000. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, sekian dari presentasi kami, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.